Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Julio Faresi dengan NIM A1B1201112 selaku anggota kelompok dan juga moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Siska Nurfadilah dengan NIM A1B1200082. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan implikatur percakapan dengan prinsip kerjasama dan prinsip sopan santun. Yang pertama, pembahasan hubungan IP dan PK. 1. Pelanggaran maksim kuantitas. 2. Pelanggaran maksim kualitas. 3. Pelanggaran maksim hubungan. 4. Pelanggaran maksim cara. Hubungan IP dan PS. 1. Menaati maksim kearifan. 2. Menaati maksim kedermawanan. 3. Menaati maksim pujian. 4. Menaati maksim kerendahan hati. 5. Menaati maksim kesepakatan. Dan 6. Menaati maksim simpati. Pendahuluan. Sebagai isi komunikasi, suatu tuturan dalam percakapan, implikator percakapan atau IP tidak dapat terlepas dari prinsip pragmatik yang antara lain berupa prinsip kerjasama atau PK dan prinsip sopan santun atau PS. Prinsip tersebut merupakan kendala dari setiap tuturan yang diucapkan dalam percakapan antara N dan T untuk mencapai tujuan percakapan. Tujuan itu dapat dibedakan menjadi tujuan personal dan tujuan sosial. Tujuan personal adalah tujuan yang hendak dicapai untuk keperluan pribadi. Tujuan ini tercermin pada P yang ada pada SP dan pada implikasi pragmatis. Tujuan sosial adalah tujuan yang hendak dicapai selain untuk tujuan personal, tetapi juga menyangkut orang lain. Tujuan sosial dapat berupa tujuan untuk menaati PK maupun PS. Hubungan IP dan PK. Semua IP, anak selalu mengikuti PK yang berbunyi, buatlah sumbangan percakapan Anda seperti yang diinginkan pada saat berbicara, berdasarkan tujuan percakapan yang disepakati atau arah percakapan yang sedang Anda ikuti, untuk membedakan dari keempat maksim bawahnya. Kemudian muncul ketentuan yang disebut prinsip umum PK. Pelanggaran maksim kuantitas. Maksim kuantitas PK terdapat dua macam. Maksim yang pertama, buatlah sumbangan Anda seinformatif yang diperlukan, dan maksim kedua berbunyi, jangan membuat sumbangan Anda lebih informatif dari yang diperlukan. Sesuai dengan informasinya, ada tiga macam IP yang dinilai melanggar maksim kuantitas, yakni 1. IP yang tidak menyajikan informasi yang diperlukan. 2. IP yang menyajikan informasi yang tidak diperlukan. 3. IP yang menyajikan sedikit informasi yang diperlukan. IP yang tidak menyajikan informasi yang diperlukan, IP jenis ini sangat singkat, sehingga berakibat T sulit menafsirkan tujuan N. Contohnya pada percakapan di bawah. Pak, iya. SY, susu. Di bawahnya, Pak, ilbe. SY, Indomie, tanda tanya. Di bawahnya I, Pak, LC. Di bawahnya SY, Mbak, Ika tidur dulu nanti bapak nyusul. I, Pak, LD. IP yang menyajikan informasi yang tidak diperlukan. Jenis IP kedua ini tidak menyajikan informasi yang diperlukan, bahkan menyajikan informasi yang tidak diperlukan. Contohnya pada percakapan di bawah. H. Beli apem tidak dik? M. Dik mau apem? Itu bibi datang. W. Lagi mbaco. M.
nggak mau apem, tanda tanya. W. Hanya menggeleng kepala. Kalau mau biasanya mendengar bibi datang langsung berlari dan ambil sendiri. M. Nggak mau ma. Jenis IP yang ketiga ialah IP yang hanya sedikit menyajikan informasi yang diperlukan. IP ini sangat singkat sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Contohnya pada percakapan di bawah. W. Pa, SP, 3. M. Apa, tanda tanya. W. Sepeda, 3B. M. Sepeda ngapa, tanda tanya. W. Beli sepeda, Pak. Tanda seru. M. Ya, besok pagi, sayang, titik. IP yang menyajikan sedikit informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada pelanggaran maksim kualitas. Mana pelanggaran maksim kualitas P yang ada pada BL ternyata tidak sesuai dengan kondisi kebenaran atau kenyataan yang ada di dunia nyata. Contoh pelanggaran maksim ini ditemui dalam P buka kurung 5 tutup kurung dan P buka kurung 6 tutup kurung. Dalam percakapan di bawah ini, I. Bapak nanti malam tidur di taman. Ya, tanda tanya. SY, ya. I. Mbak Ika sudah besar ya Pak, tanda tanya. 5. Sudah bisa tidur sendiri. SY, kan hanya semalam. Contoh lain. H. Mbak Reli buka pintu, ada tamu. R. Mbak Reli telanjang ma. H. Digugar ada tamu. W. Digugar telanjang ma. R. Dede, tanda seru. W. Iyo buka kurung berjalan membuka pintu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dibacakan oleh rekan saya, Siska Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Siska Nurfadilah dengan NIM A1B1200082 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, Bagas Zuleo Faresi. Ada pelanggaran maksim hubungan. Banyak IP anak meskipun mengikuti prinsip umum PK juga melanggar maksim hubungan dari PK yang berbunyi bicaralah yang relevan. IP 8 dari percakapan 6 ini menjadi contoh tuturan pelanggaran maksim hubungan. Contoh, Mbak Reli belakang disapu rel. Mama, berapa tangan Mbak Reli ma? Kemudian ada pelanggaran maksim cara. Pada penjelasan pelanggaran maksim pertama, tertulis bahwa percakapan 3 dapat menyebabkan kesulitan mengetahui tujuan dari percakapan tersebut. Situasi ujarannya pun kurang mendukung interpretasi tuturan itu. Jika hal itu terjadi, maka termasuk pelanggaran dari maksim cara. Tegasnya, IP yang melanggar maksim kuantitas pertama itu sekaligus melanggar maksim cara yang pertama yang berbunyi hindari ketidakjelasan ucapan atau hindari ucapan yang membingungkan. Kemudian ada hubungan antara implikatur percakapan atau IP dan prinsip sopan santun atau PS. Pelanggaran prinsip kerjasama yang menimbulkan kelahiran implikatur percakapan dimotivasi oleh adanya perilaku untuk bertindak sopan santun oleh N dalam melakukan percakapan dengan lawan bicaranya. Dengan kata lain, pelanggaran maksim prinsip kerjasama terjadi demi menaati maksim prinsip sopan santun yang dinilai sebagai tujuan sosial dalam sebuah percakapan. Kemudian selanjutnya menaati maksim kearifan. Salah satu maksim kearifan berbunyi, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Contoh implikator percakapan yang menaati maksim kearifan adalah implikator percakapan 10 dalam percakapan 8. Dede ikannya sudah, diugar nanti ambil sendiri pak. Hati-hati durinya nak ya. Jawab ya. Kemudian ada
menaati maksim kedermawanan. Menaati maksim kedermawanan biasanya sejalan dengan menaati maksim kearifan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penekanan. Maksim kearifan menekankan pada diri sendiri agar orang lain kerugiannya sekecil mungkin. Sedangkan maksim kedermawanan menekankan pada diri sendiri agar keuntungannya menjadi sekecil mungkin. Contoh implikator percakapan 11 di percakapan berikut. Bapak nanti malam tidur di taman ya? Kemudian dijawab, ya. Mbak Ika, sudah besar ya Pak? Sudah bisa tidur sendiri? Kemudian dijawab, kan hanya semalam. Selanjutnya, menaati maksim pujian. Pada implikator percakapan pelanggaran maksim kualitas, terdapat penggambaran tindakan sopan santun antara N dan T. Contohnya pada implikator percakapan 15 di bawah ini. Nah, diugar senang itu, sambil tangan kanannya menunjuk gadis yang agak gemuk di depan layar kaca. Ah, gembrot! Ngenyek yo. Kalau mama ramping sambil menoleh ke arah ibunya dan tersenyum. Sungguh ma. Ngenyek yo, ajaran bapaknya itu jadi. Kemudian selanjutnya ada menaati maksim kerendahan hati. Pelanggaran prinsip kerjasama pada implikator percakapan juga dapat terjadi karena anak hendak menaati maksim kerendahan hati dari prinsip sopan santun. Misalnya pada implikator percakapan 17 dalam percakapan di bawah ini. Nanti papa pulang sendiri. Dengan diugar, Pak. Diugar belum mandi, bau busuk. Berangkatlah, hati-hati, Dik. Iya, Pak. Kemudian ada selanjutnya lagi menaati maksim kesepakatan. Sama seperti pada bagian menaati maksim kerendahan hati, pelanggaran prinsip kerjasama pada implikator percakapan juga dapat terjadi karena anak hendak menaati maksim kesepakatan dari prinsip sopan santun. Misalnya pada implikator percakapan 18 dalam percakapan di bawah ini. Mana sepedanya, Dik? Di luar, di bawah pohon sawo. Bawa masuk. Nanti mau main lagi, Pak. Ya. Yang terakhir, menaati maksim simpati. Sama seperti pada bagian menaati maksim kesepakatan. Pelanggaran prinsip kerjasama pada implikator percakapan juga dapat terjadi karena anak hendak menaati maksim simpati dari prinsip sopan santun. Misalnya implikator percakapan 19 dalam percakapan di bawah ini. Mbak Ika pernah mendapat hadiah makan kerupuk di sekolah. Mbak Ika cangok nian ya Pak? Semuanya pinter. Suara di Asri seperti gagak batu ya Pak? Tidak, semua anak Bapak baik dan pintar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan selaku pemateri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.